وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqisasil ghabirin wa ja'alaha ibratan litabi'ina ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, munajat Nabiyuna Ayyub alaihissalam, anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Sungguh aku telah ditimpa kesulitan, meski demikian engkau wahai ya Allah tetap Maha penyayang di antara semua penyayang. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa Nabi Ayyub alaihissalam sehingga munajat dengan kalimat mulia ini? Nabi Ayyub seorang nabi. Beliau dianugerahi kekayaan, pertanian, peternakan. Keturunan yaitu putra-putranya pun sehat, soleh, baik. Istrinya setia mendampingi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Yuna Ayyub alaihissalam. Allah bangkrutkan pertaniannya. Allah cabut peternakannya. Allah wafatkan putranya. Dan Allah uji rasa sakit di tubuhnya. Subhanallah. Sakitnya yang tak pernah dirasakan oleh manusia apapun di saat itu. Sehingga para ulama tafsir menjelaskan ada 15 pendapat yang menjelaskan asal usul dari munajat mulia ini, yaitu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Namun saya tidak menyebutkan ke-15 pendapat tersebut. Saya akan menyebutkan 3 saja. Ada ulama yang berpendapat bahwa kalimat munajat ini muncul saat Nabi Ayyub alaihissalam ingin sholat, namun tidak mampu untuk bangun karena sakitnya. Sehingga Nabi Ayyub mengucapkan kalimat ini. Pendapat yang kedua, Nabi Ayyub alaihissalam sesungguhnya beliau hanya ingin bercerita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang kondisinya yang lemah. Cerita beliau tidak menunjukkan bahwa beliau tidak bersabar. Munajat ini juga sebagai hujjah, sebagai bukti, sebagai motivasi, sebagai ajakan, sebagai ajaran bahwa siapapun hamba Allah yang terkena musibah, sakitkah ia, bangkrutkah ia, diwafatkan keturunannya kah ia, maka contohlah Nabi Ayyub alaihissalam, sabar. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, curhat, bercerita, menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait kondisi yang dirasakan, bukanlah dihitung sebagai keluhan, bukanlah menunjukkan ketidaksabaran. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala berkata, man syaka ilallah, siapa yang mengadu kepada Allah, fa innahu la yu'addu dzalika jazaan, maka curhatan itu, aduan itu tidak dinilai sebagai sebuah keluhan. Syaratnya idza kana fi syaqwahu radiyan biqadaillahi ta'ala, jika aduannya, curhatannya merupakan bentuk keriduan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayyub curhat, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau tetap ridho dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bangkrut usahanya, yang diwafatkan putra-putrinya, yang sakit tubuhnya, jika ingin mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti Nabi Ayyub alaihissalam.
Kenapa? Karena Nabi Ayub alaihissalam sudah mendapatkan pengakuan atas kesabarannya dan kehambaannya. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Allah telah mendapati Nabi Ayub sebagai orang yang penyabar dan sebaik-baik seorang hamba. Imam Ibnu Atha mengatakan bahwa as-sabru huwa al-wukuf ma'al bala bihusnil adab. Orang yang sabar adalah orang yang ketika menjalani musibah, ia tetap beradab, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bagaimana keluhuran akhlak Nabi Ayub alaihissalam dari redaksi munajatnya Nabi Ayub alaihissalam, Anni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Munajat ini diawali dengan anni, harfu taukid dalam ilmu bahasa Arab. Penegasan, penguatan atas apa yang dirasakan, dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Massaniya dzurru. Aku telah disentuh oleh kesulitan. Subhanallah. Usahanya bangkrut, pertanian, peternakan. Putra-putrinya diwafatkan. Tubuhnya sakit, borok, bahkan keluar belatung, hingga ia tidak mampu untuk bangun dari duduknya. Nabi Ayub menyebutnya, massaniya dzurru, aku disentuh oleh kesulitan. Kenapa Nabi Ayub alaihissalam tidak mengatakan massatni al-musibah, aku telah disentuh oleh musibah, atau massanial bala, aku telah disentuh oleh bala? Tapi Nabi Ayub alaihissalam memilih kata ad-durru, kesulitan dan kesempitan. Karena Nabi Ayub alaihissalam sangat paham bahwa hanya keadaan seorang hamba yang dalam kesulitanlah yang doanya diijabah oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau kita ingin doa-doa kita diijabah dengan segera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya adalah ad-durru, kita harus dalam posisi kesulitan, terjepit, tersudut, dan kesusahan. Inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Amma yujib al-muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapakah yang mengijabah doa-doa orang yang dalam keadaan kesulitan? Dan siapa yang menghilangkan kesusahan? Tidak lain dan tidak bukan Allah Rabbul Alamin. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita menangkap akhlak yang luhur dari Nabi Yuna Ayub alaihissalam ketika munajat menggunakan diksi massu, ad-durru, maka selanjutnya kita akan bertanya, siapakah yang memberikan musibah ini kepada Nabi Ayub alaihissalam, yang mewafatkan putranya, yang membangkrutkan pertanian dan peternakannya, yang memberikan sakit di tubuhnya? Maka jawabannya adalah Allah Rabbul Alamin. Karenanya ujian ini disebut dengan ibtila Rabbani. Tapi perhatikan kalimat massaniya ad-durru. Apakah Nabi Ayub menisbatkan apa yang dirasakannya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Apakah Nabi Ayub menyebutkan bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya sakit, anak saya diwafatkan, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Allah tidak diikut sertakan dalam kalimat ini, menunjukkan akhlak Nabi Ayub alaihissalam. Dalam ilmu balaghah, kalimat seperti ini disebut dengan majaz akli. Hakikatnya Allah yang memberikan musibah, namun Nabi Ayub tidak menyebutkan Allah di dalam munajatnya. Massani ad-durru. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat selanjutnya, wa anta arhamur rahimin. Waw dalam kalimat ini, ulama bahasa Arab sering menyebutnya dengan wawul hal. Waw yang menunjukkan kepada keadaan. Maknanya adalah dalam keadaan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam, beliau masih punya keyakinan
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Arhamur Rahimin, yang maha penyayang dari semua penyayang. Orang pada umumnya kalau lagi sakit, dia akan berkata, Allah ini gak adil banget. Orang kalau lagi bangkrut, dia akan berkata, ya Allah, kenapa saya diberikan musibah yang berat seperti ini? Apa Allah gak sayang sama saya? Sering ungkapan itu hadir di mulut sebagian orang. Namun Nabi Ayyub alaihissalam bahkan menggunakan Arhamur Rahimin isim tabdil, menunjukkan keyakinan kuat di hati Nabi Ayyub alaihissalam, meskipun badannya penuh dengan borok hingga tidak mampu bangun. Dalam keadaan seperti itu, Allah tetap Arhamur Rahimin di dalam hatinya. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arhamur Rahimin, Allah maha penyayang dari semua penyayang. Subhanallah, buktinya adalah Allah memberi sesuatu kepada hambanya sebelum hamba itu meminta. Apakah kita meminta lautan? Tidak, tapi Allah beri. Apakah kita meminta matahari? Tidak, tapi Allah kasih. Apakah kita memohon bulan? Tidak, tapi Allah anugerahkan. Memberi sebelum meminta. Bukti Allah Arhamur Rahimin adalah jika hambanya yang penuh dengan dosa, misal ada hamba bawa segunung dosa, buktinya Allah Arhamur Rahimin, dosa yang segunung ini bukan hanya Allah hapuskan, tapi apa? Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti kesalahan-kesalahannya, Allah ganti dosa-dosanya dengan apa? Dengan kebaikan dan pahala. Orang bawa dengan segunung dosa, Allah ganti dengan segunung pahala. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Beda dengan kita sebagai manusia. Jika ada orang yang berbuat salah kepada kita, lalu dia minta maaf, dua pilihannya. Kita berikan maaf, atau kita tidak berikan maaf. Tapi kalau seandainya datang kepada Allah, kita bukan hanya diberikan maaf, tapi kesalahan kita diganti dengan kebaikan hasanat. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ya Arhamar Rahimin. Indahnya munajat Nabi Yuna Ayyub alaihissalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian Arhamur Rahimin ini dalam ilmu bahasa Arab balaghah ini disebut dengan ta'rid. Dalam kitab balaghah biasanya ada masuk ke dalam pembahasan babul kinayah wa ta'rid. Kalimat ini ta'rid artinya sindiran. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebab ulama balaghah menyebut wa anta arhamur rahimin ini sebagai ta'rid? Memohon tapi tidak menggunakan kalimat permohonan. Karena setelah ayat ini Allah menyampaikan fastajabna. Aku ijabah doanya. Padahal Nabi Ayyub tidak meminta. Nabi Ayyub hanya bilang wa anta arhamur rahimin. Kalimatnya pujian, tapi kandungannya adalah permohonan. Itu ta'rid. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Ayyub alaihissalam munajat kepada Allah, Allah kabulkan ijabah munajatnya. Allah sembuhkan penyakitnya, Allah ganti putra-putrinya yang lebih baik, Allah kembalikan kekayaannya, peternakan dan pertanian. Demikianlah ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang sabar. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sabar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.